Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pemirsa, kisah cinta selalu menjadi episode yang sangat menarik di dalam sejarah. Mulai dari kisah cintanya Ken Arok dengan Ken Dedes, hingga kisah cintanya Soekarno dengan Inggit Ganarsi. Para pemirsa, kisah-kisah cinta ini ternyata sering menjadi penggerak utama terhadap terjadinya suatu kejadian sejarah yang penting. Namun seringkali disikapi sebagai bumbu-bumbu secara saja dan dilewatkan dalam pembahasannya. Nah, ini adalah suatu kisah cinta dalam sejarah kerajaan Jawa yang menurut kami cukup menarik untuk diketahui. Dalam episode sebelumnya sudah kita bahas tentang kisah seorang Raja Mataram yang terkenal atas kekejamannya. Ya, Sultan Amangkurat I. Yang tercatat dalam sejarah atas track recordnya yang gelap karena keterlibatannya dalam berbagai kejadian pembunuhan. Ribuan rakyatnya, para pejabat kerajaan, mertuanya, bahkan adiknya sendiri menjadi korban pembunuhan sang sultan. Konon juga sang sultan ini mungkin mengidap paranoid akut sehingga ia begitu takut kehilangan kekuasaan dan sangat mencurigai siapapun. Ia tinggal di keraton sebagaimana sebuah pulau yang terpencil di tengah danau. Konon setiap kali sang sultan keluar keraton, ia dikawal oleh 2000 orang prajurit bertombak. Ia juga membunuh semua pejabat tinggi dan menggantikan mereka dengan abdi-abdi pengikutnya, sehingga tampaknya ia tidak mempercayai lagi pembesar-pembesar dari kalangan keluarganya sendiri. Begitu mudahnya sang sultan membunuh orang, sehingga seorang pejabat Belanda pernah berkomentar bahwa semoga suatu saat sang sultan akan jenuh mengalirkan darah orang. Para pemirsa, orang-orang Belanda di Batavia bahkan merasa heran tentang kesabaran orang Jawa. Iya, kesabaran orang Jawa yang menghadapi kondisi kekejaman rajanya ini dengan tenang. Catatan orang Belanda terhadap sang sultan
bisa jadi tidak lepas dari tendensi. Namun, kisah dalam babat tanah Jawa ternyata juga tidak mampu menutupi kisah-kisah kekejaman sang sultan. Namun demikian, di luar segala gambaran buruk tentang dirinya, Amangkurat I tetaplah seorang manusia yang pernah mengalami kisah cinta. Kebetulan, episode kisah cinta antara sang sultan dengan Ratu Malang adalah yang paling banyak mengharukan hati banyak orang. Alkisah, sang sultan memerintah abdinya untuk mencari wanita cantik. Maka ditemukanlah seorang wanita cantik, putri seorang dalang wayang, yang saat itu telah kawin dengan Kiai Dalem dan tengah hamil 2 bulan. Tetapi keadaan tersebut tidak menghalangi kecintaan sang sultan untuk mengawini terhadap sang wanita tersebut, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Ratu Malang. Untuk melancarkan niatnya mengawini sang wanita, sang sultan lantas membunuh Kiai Dalem, suami Ratu Malang. Mengetahui suaminya dibunuh, Ratu Malang sepanjang siang dan malam meratapi kematian suaminya. Kemudian ia jatuh sakit dan meninggal dengan gejala-gejala yang mencurigakan. Sang sultan mengira bahwa kematian wanita yang dicintainya tersebut dikarenakan para selir-selir kerajaan yang cemburu kepadanya. Apalagi ketika sakit, Ratu Malang selalu memanggil-manggil Kiai Dalem, sehingga Sultan menduga bahwa penyakit sang ratu disebabkan oleh semua orang yang tinggal di dalam istana. Kecurigaan muncul bahwa para dayang-dayang kerajaan telah meracuni sang ratu. Kematian Ratu Malang yang menurut babat terjadi pada tahun 1655 Masehi memberikan luka yang sangat mendalam bagi seorang Sultan Amangkurat. Jenazah sang ratu kemudian dibawa ke Gunung Kelir, tetapi liang lahatnya tidak ditutupi karena Sultan tergila-gila mencintainya, sehingga siang dan malam ia menjaga di samping jenazah sang Ratu Malang. Kepergian raja menimbulkan kekacauan di keraton. Keluarga dan para bupati
memohon kepadanya supaya kembali pulang. Pada suatu malam, Sultan mendengar dalam mimpinya bahwa Ratu Malang telah menemani kembali suaminya, yaitu Kyai Dalem. Setelah terbangun, dilihatnya kembali jenazah sang Ratu Malang sudah tidak berbentuk manusia lagi. Ia pun kembali ke keraton dengan kemarahannya. Diperintahkannya agar menutup liang lahat. Setelah itu, suasana kembali tenang. Dalam versi lain, diceritakan bahwa setelah pemakaman istrinya, diam-diam ia kembali ke makam istrinya tanpa diketahui seorang pun. Dan begitu kasihnya kepada wanita itu, sehingga ia tidak dapat menahan diri dan turut membaringkan dirinya di dalam kuburan. Sementara para wanita lain di istana Kalangkabut mengatakan bahwa Baginda hilang dan tidak ditemukan dimanapun. Setelah dicari ke sana kemari, akhirnya ditemukan di dalam kubur dekat jenazah istrinya yang sudah berbau busuk. Para pemirsa, paman sang sultan, yaitu Pangeran Purbaya, hampir-hampir saja tidak bisa memaksakannya untuk keluar dari kubur jenazah istrinya dan mengajaknya kembali ke istana. Kematian kekasihnya menimbulkan amarah di dalam diri sang sultan. Entah karena mencurigai para selirnya meracuni sang istri, atau karena menganggap mereka tidak becus mengurus sang istri, sang sultan lantas memerintahkan agar 43 orang selirnya ditahan di suatu tempat tertentu tanpa diberi makan dan minum. Dan siapa saja yang kelaparan dipaksa makan sesama mereka yang sudah mati. Sampai akhirnya seorang saja yang tertinggal. Kepada selir yang masih hidup, sang sultan bertanya, "Mengapa engkau tidak mati juga?" Selir itu menjawab, "Hamba tidak tahu, Sri Baginda." "Baiklah, tetapi kau akan menyusul istriku yang sudah mati." Setelah itu diperintahkannya selir itu dikubur hidup-hidup di sebelah makam permaisurinya. Selain selir-selir ini, masih ada 350 orang lagi yang melayang jiwanya. Raffles dalam History of Java turut mengisahkan kejadian ini. Sang sultan ternyata amat sangat menyayangi anak yang dilahirkan dari sang Ratu Malang.
Namun karena merasa sedih mengingat istrinya apabila ia melihat sang anak, maka sang sultan memerintahkan sang anak untuk pergi ke daerah Wawala sebelah barat daya Mataram. Bila Ananda saya biarkan bersama kami di sini, maka saya selalu terkenang Ibunda Ananda. Begitu ujar sang sultan. Para pemirsa, ya, kisah cinta Amangkurat I dengan Ratu Malang indah namun tragis. Kisah ini mungkin telah mengalami dramatisasi khas kisah babat atau bumbu-bumbu tendensi khas para penulis sejarah Belanda. Namun dari gambaran tersebut setidaknya kita bisa saja menduga-duga kejadian yang sebenarnya, bahwa pada intinya Amangkurat I yang terkenal sadis dan kejam juga bisa mengalami jatuh cinta kepada seorang wanita yang tetap saja diwarnai dengan kekejamannya. Para pecinta, kisah ini disarikan dari buku Runtuhnya Istana Mataram tahun 1987. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.